Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 3. Saya beserta Pak Yudi, Pak Robi, dan Pak Ferlin akan mempresentasikan audit dan kontrol sistem informasi pada PT Raja Wali Hyoto menggunakan framework COVID-5. Next, Pak. Kendali aplikasi sistem informasi ODO. Boundary-nya dalam kendali ini terdapat beberapa aktivitas user yang dibatasi seperti peran beberapa user yang diatur sesuai polisinya. Contoh, staf accounting hanya dapat mencatat transaksi pengajuan dana, sedangkan manajer hanya dapat melakukan otorisasi terhadap pengajuan dana yang staf ajukan. Untuk kendali inputnya, dalam kendali input, sistem telah menerapkan pengendalian terhadap input yang dimasukkan oleh user. Antara lain, sistem telah membatasi panjang karakter untuk inputan dengan karakter fix dan inputan sesuai tipe data yang dibutuhkan, serta memberikan warning terhadap kesalahan tipe yang diinput oleh user dengan kebutuhan data sistem. Dalam pengendalian komunikasi, sistem mempunyai beberapa prosedur komunikasi yang terjadi secara otomatis. Di antaranya adalah pengiriman data SO cabang yang dapat diterima oleh tim dari akunting pusat. Begitu sebaliknya untuk beberapa data pusat yang dikirimkan ke data cabang. Untuk kendali processing, banyak proses yang terjadi dalam aplikasi ODO ini. Beberapa di antaranya adalah proses kalkulasi jumlah SO, proses perhitungan matrik diskon secara otomatis, dan pengambilan keputusan blocking barang jika stok kosong yang dilakukan oleh sistem. Next, Pak. Kendali aplikasi sistem informasi ODO melalui kendali database. Pengendalian terhadap database bisa terlihat ketika user melakukan input data, memodifikasi ataupun menghapus data yang hanya bisa dilakukan oleh beberapa user tertentu. Untuk kendali output, sistem ODO juga memiliki pengendalian terhadap output yang diatur oleh sistem, seperti pencetakan faktur yang hanya boleh dilakukan sekali. Lebih dari itu, diperlukan otorisasi dari atasan untuk mencetak kembali. Kemudian, para proses report beberapa laporan harian, mingguan, dan bulanan yang hanya bisa dilakukan oleh user-user tertentu. Next, Pak. Untuk pendekatan COVID framework pada PT Raja Wali Hyoto, EDM01 memastikan terdapat pengaturan dan pemeliharaan kerangka kerja tata kelola SI atau TI. EDM01 ini terdapat beberapa di antaranya EDM01.01. Apakah pengguna layanan SI atau TI sudah dipantau dan dievaluasi? Kemudian EDM 01.02, apakah peraturan penggunaan SI TI yang diberlakukan di perusahaan? Kemudian EDM 01.03, apakah pada fungsi pengelompokan pencarian data dapat diandalkan ketika diperlukan sewaktu-waktu? Kemudian untuk EDM 01.04, apakah ada pemeliharaan dalam penggunaan SI TI-nya? Next, Pak. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Yudi. Baik, terima kasih Pak Hizkia. Kami akan melanjutkan kembali. Di sini ada general control dengan pendekatan COVID framework pada PT Raja Wali Hyoto. EDM 02 memastikan mendapatkan keuntungan, yaitu nomor 1, EDM 02.01, apakah dalam penggunaan TI saat ini dapat memberikan efektivitas dalam proses bisnisnya. Kemudian yang EDM 02.02, Direct Value Optimization. Kemudian EDM 02.03, Monitor Value Optimization. Kemudian pada EDM 03, Ensure Risk Optimization, yang pertama adalah EDM 03.01, Evaluate Risk Management, kemudian EDM 03.02, Direct Risk Management, dan EDM 03.03, Monitor Risk Management. Kemudian EDM 04, Ensure Resource Optimization-nya, yang pertama EDM 04.01, di sini Evaluate Resource Management, kemudian EDM 04.02, Direct Resource Management, kemudian EDM 04.03, Monitor Resource Management. Nah, di sini ada EDM 05, Ensure Stakeholder Transparency. Yang pertama adalah EDM 05.01, Evaluate Stakeholder Reporting Requirements. Kemudian ada EDM 05.02, Direct Stakeholder Communication and Reporting. Kemudian yang ketiga
ada EDM 03.03, yaitu Monitor Stakeholder Communication. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Robi ya. Silakan Pak Robi. Oh, Pak Perlin ya. Baik Pak Perlin, silakan untuk melanjutkan. Terima kasih. Ya, untuk EDM 1, ya terima kasih Pak Yudi. Untuk EDM 1, proses capability domain EDM 1 ini memastikan terdapat pengaturan dan pemeliharaan kerangka kerja tata kelola. Itu kita mendefinisikan bahwa saat ini pada perusahaan itu kita nilai 2. Terus pada EDM 1 ada sejauh mana memahami strategi IT dan menetapkan model pengambilan keputusan yang optimal untuk IT dalam instansi. Dari nilai yang diharapkan, nilai yang ada pada saat ini adalah 2. Dan pada EDM 102, sejauh mana peran sistem tata kelola TI dalam menetapkan pembentukan struktur tata kelola, proses-proses, praktik-praktik, model-model yang nantinya diterapkan pada instansi. Saat ini penilaiannya adalah 2 dari 4 yang diharapkan. Dan untuk EDM 1.3, sejauh mana mengurus tingkat kekeliruan penggunaan penggunaan IT dan tingkat kewajiban atau aturan undang-undang hukum, kontrak, kebijakan, dan standar profesional dalam tingkat kepuasan penggunaan IT. Nilainya saat ini adalah 2 dari yang diharapkan 4. Dan untuk proses capability domain pada EDM 2, yaitu untuk memastikan bahwa keuntungan tercapai, ada 3, yaitu yang pertama, apakah proses IT memberikan efektivitas dan efisiensi dalam proses bisnis. Sejauh ini, menurut pengamatan kami, nilainya adalah 2 dari 4. Dan untuk EDM 202, sejauh mana peran sistem tata kelola IT dalam memberikan efisiensi dalam proses bisnis, dan penilaiannya adalah 2. Dan 203, apakah sistem IT memudahkan manajemen dalam memantau tingkat efektivitas pada proses bisnis. Sejauh ini nilainya adalah 2 dari 4. Boleh dilanjutkan, Pak? Ya, selanjutnya juga kami melihat dari EDM 04, yaitu tentang optimasi dari sumber daya, memastikan optimasi sumber daya pada COVID-5. Dan 4.1 ada mengevaluasi sumber daya. Pertanyaannya adalah sejauh mana peran sesuai SDM IT yang dimiliki saat ini dengan tingkat kompetensi standar untuk mengoperasikan sistem. Dan yang kami dapat di lingkungan kami adalah 2 dari 4 yang diharapkan. Lalu 4.2 itu tentang pengarahan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan saat ini penilaian kami masih ada 2. 403, monitor resource management. Pertanyaannya adalah, sejauh mana Anda melakukan monitoring terhadap sumber daya manusia pengguna sistem informasi UDO dalam melakukan aktivitas operasional. Sejauh ini penilaiannya adalah 2. Dan EDM 05, yaitu tentang transparansi stakeholder. Dan di sini ada beberapa subdomain, yaitu mengevaluasi stakeholder reporting requirement atau kebutuhan laporan stakeholder. Pertanyaannya adalah, sejauh mana perusahaan telah memiliki standar laporan, artinya adalah akuntansi dan hukumnya, atau aturan hukumnya, dan peran pemangku kepentingan dalam hal pertanggungjawaban laporan. Dan nilai yang saat ini kami dapatkan adalah 2. Dan pada EDM 5.2, direct stakeholder reporting requirement. Pertanyaannya adalah, sejauh mana strategi yang dibuat untuk mengatur semua input, alur, dan output report yang akan divalidasi oleh atasan perusahaan. Dan sampai saat ini yang kami dapat adalah 2 dari 4. Dan 5.3, yaitu subdomain monitor stakeholder reporting requirement, yaitu pertanyaannya seberapa efektif mekanisme report yang berjalan saat ini di perusahaan. Dan sejauh ini kami menilainya adalah 2 dari expected-nya 4. Dan untuk model kematangan sendiri,
pengertiannya adalah digunakan sebagai tolak ukur untuk perbandingan sebagai bantuan untuk memahami masalah. Misalnya, untuk menilai komparatif dari berbagai organisasi di mana ada sesuatu yang sama yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perbandingan. Dan dalam kasus CMM ini, dasar untuk perbandingan adalah proses pengembangan perangkat lunak organisasi. Nah, untuk model kematangan suatu perusahaan melibatkan 5 aspek. Yang pertama adalah level, yang kedua key process area, yang ketiga goals, yang keempat fitur umum atau common fitur, yang kelima adalah key practice. Kalau maturity level adalah 5 tingkatan kontinuitas kematangan proses, di mana tingkat paling atas yaitu adalah keadaan ideal, di mana proses akan dikelola secara sistematis dengan kombinasi optimasi proses serta peningkatan proses berkelanjutan. Kalau key process area mengidentifikasi kelompok kegiatan terkait ketika dilakukan bersama mencapai serangkaian tujuan yang dianggap penting. Kalau goals adalah tujuan dari proses area utama, itu merangkum keadaan yang harus ada agar area proses utama diimplementasikan dengan cara yang efektif dan bertahan lama. Sedangkan common fitur umum termasuk praktik dalam menetapkan key proses area. Ada 5 jenis fitur umum: komitmen untuk melakukan, kemampuan untuk melakukan, kegiatan yang dilakukan, analisis pengukuran, dan verifikasi implementasi. Yang terakhir adalah key praktis atau praktik-praktik utama. Itu menggambarkan elemen infrastruktur dan praktik yang berkontribusi paling efektif terhadap implementasi area. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Robi. Next Pak. Oke, pengukuran tingkat kapabilitas, penelitian ini menggunakan skala pengukuran rating dari COVID-5 yang tingkat penilaiannya diadopsi dari skala penilaian standar yang ditetapkan dalam ISO atau IEC 15504 standar. Pengukurannya terdiri dari 4 tingkat. Yang pertama dinotasi dengan N, yaitu notasif, ada sedikit atau tidak ada bukti pencapaian atribut mendefinisikan di dalam proses yang dinilai. Kemudian ada partially active, ada beberapa bukti pendekatan dan beberapa pencapaian atribut didefinisikan dalam proses yang dinilai. Kemudian ada large active, ada bukti dan pendekatan sistematis untuk dan prestasi yang signifikan. Kemudian yang keempat ada fully active, ada bukti dari pendekatan yang lengkap dan sistematis. Next, Pak. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil dengan menggunakan domain EDM 1 sampai EDM 05 adalah yang pertama, tata kelola sistem informasi PT Raja Wali Hioto sudah dilakukan walaupun masih belum secara optimal mencapai kematangan yang diharapkan. Kemudian yang kedua, tingkat kematangan atau maturity level yang ada pada setiap proses TI yang terdapat dalam domain EDM rata-rata pada level 2,2 dan masih berada pada partially active. Kemudian yang ketiga, proses tata kelola sistem informasi PT Raja Wali Hioto memiliki pola yang berulang dilakukan di dalam melakukan manajemen aktivitas terkait dengan tata kelola teknologi informasi. Namun keberadaannya belum terdefinisi secara baik dan formal sehingga masih terjadi ketidakkonsistenan. Kemudian saran dari kami adalah penelitian selanjutnya dapat mengambil domain lain agar penilaian audit dapat gambaran besar dari kerangka kerja COVID-5. Next, Pak. Berikut adalah hasil dari pendefinisian diagram radar dari hasil audit di PT Raja Wali Hioto, di mana rata-rata dari maturity level saat ini berada di angka rata-rata 2. Kemudian standar yang perlu dicapai ada 4, sehingga gap yang didapat adalah 1,8. Ini menunjukkan bahwa sistem ini masih bisa dibilang kurang tertata. Next, Pak Yudi.
Oke, sekian dari presentasi dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.